Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, diberikan keadaan sehat, tenang, dan tetap semangat ya, meski sedang menghadapi tekanan ekonomi dan kuatkan mental kalian. Hari ini saya mau cerita soal satu kasus nyata tentang seorang ibu yang gagal bayar pinjol selama 4 tahun. Hutangnya cuma 1,5 juta, tapi sampai sekarang tagihannya masih juga muncul. Dan yang bikin merinding ternyata ada kerjasama tersembunyi antara pinjol ilegal dan pinjol legal. Kita akan bahas tuntas disertai fakta, bukti, dan sumber resmi dari media dan OJK. Namanya Ibu Rina, 4 tahun lalu beliau meminjam uang di aplikasi Akulaku. Jumlahnya cuma sekitar 1,5 juta rupiah. Tapi karena keadaan ekonomi saat itu sedang sulit, beliau nggak mampu bayar dan akhirnya dinyatakan gagal bayar. Seperti itu ya. Selama 4 tahun, itu hanya satu kali debt collector datang ke rumahnya. Anehnya, si DC malah datang baik-baik, bilang bahwa data beliau akan diblokir dari sistem. Tentu saja Ibu Rina lega, karena kemudian muncul lagi dari WA ancaman katanya akan ada datang DC baru, akan disebarkan datanya dan segala macem. Loh, katanya udah diblokir. Ini poin penting, banyak orang masih salah paham. Debt collector itu cuma tukang tagih, bukan penentu. Mereka nggak punya wewenang untuk menghapus hutang, apalagi memblokir nama kita dari sistem ya. Nah, dan ingat ya, Akulaku itu pinjol legal, artinya data tercatat di slip OJK. Mau bayar atau enggak bayar, namamu tetap masuk daftar. Itu fakta ya. Kamu bisa cek statusnya sendiri di website resmi OJK ya. Nah, banyak yang galbay bukan karena niat nggak bayar nih, tapi karena mereka nggak tahu yang mereka pinjam itu pinjol ilegal. Nah, bedanya apa? Pinjol legal terdaftar di OJK, punya izin resmi, alamat kantornya jelas, penagihannya harus sesuai dengan etika. Kalau pinjol ilegal, tiba-tiba muncul di Play Store. Nama aplikasinya aneh dan suka berganti. Penagihannya pun kasar, bahkan bawa ancaman atau intimidasi. Nah, cek daftar pinjol ilegal langsung ya di sini ya di www.ojk.go.id ya. Nah, ini yang bikin geger nih. Polisi dari Polda Metro Jaya pernah menggerebek 5 kantor pinjol ilegal sekaligus. Dan hasil penyidikannya, ternyata beberapa pinjol legal ikut menyalurkan dana dari jaringan ilegal. Jadi, meski kita apply-nya di aplikasi resmi, uangnya bisa jadi cair dari pinjol liar gitu ya teman-teman ya. Gila kan? Totalnya ada 105 perusahaan pinjol ilegal yang dibongkar dan 13 orang ditetapkan sebagai tersangka. Sumber resminya dari Detik Finance, nanti di linknya di deskripsi di bawah akan aku cantumkan linknya ya. Kalau kamu kerja di instansi pemerintah, BUMN, atau perusahaan besar, hati-hati. Sudah ada kasus pegawai yang dimutasi gara-gara datanya terlibat pinjol ilegal. Rekening kamu bisa masuk radar perbankan kalau digunakan untuk transaksi mencurigakan. Itu ya teman-teman ya. Dan dari sana data itu bisa digunakan untuk mengukur kredibilitas kamu sebagai pegawai. Sumbernya dari CNBC Indonesia. Nanti untuk deskripsi link dia ada di bawah ya. Pinjol ilegal bukan cuma menagih, mereka juga bisa mengakses email HP kamu. Email itu kayak sidik jari HP. Kalau mereka punya akses, mereka bisa tahu lokasi, aktivitas, bahkan kontak HP kamu kan. Mereka memang nggak bisa langsung kuras rekening kamu tanpa OTP, tapi mereka bisa mengintimidasi lewat data, sebar foto, teror WA, dan ancaman ke kontak kamu. Saran saya nih, hapus aplikasi mencurigakan, matikan HP 10 sampai dengan 15 menit, jangan izinkan akses ke kontak dan media ya. Referensinya dari CNN Indonesia, nanti link deskripsinya ada di bawah, oke? Haruskah pinjol ilegal dibayar? Haruskah? Jawabannya ini ya teman ya, tidak usah. Pinjol ilegal tidak punya dasar hukum di Indonesia. Mereka tidak terdaftar, tidak punya izin, dan tidak boleh beroperasi. Kalau kamu lapor ke polisi, biasanya kamu akan diarahkan ke Satgas Waspada Investasi OJK. Bayari pinjol ilegal sama aja kamu mendukung kejahatan. Mereka akan terus incar kamu sebagai target, kamu dianggap mudah dimanfaatkan. Seperti itu ya.
lapor ke email aja wasatgaswapada@ojk.go.id. Websitenya di https kontak 157.ojk.go.id ya. Teman-teman, hutang bisa dicari solusinya tapi jangan dipertaruhkan hidup, mental, dan keluarga kamu hanya karena pinjam buku. Dan online juga legal. Kalau kamu sudah terjebak, tarik napas tenang, fokus cari solusi, kerja, usaha, minta bantuan ke koperasi legal atau lembaga sosial ya. Nah, ingat, kita semua pernah jatuh, tapi jangan biarkan kita tetap di dasar. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, tolong bantu share ke teman-teman yang mungkin sedang menghadapi tekanan galba ya. Like, komen, dan subscribe untuk bantu channel ini terus berdiri dan menyuarakan edukasi untuk rakyat kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.